biasa. Inilah dia waktunya. Akhirnya kita berjalanlah Lions MMA di Jakarta itu kita bentuk bermodalkan lantai satu rumah, bentuknya shape-nya L gitu. Kalau secara garis besar dia 3 meter ke sana, ke sini 10, ke sini 10. Gitu L, bentuknya L karena ada kamar-kamar kan. Karena Lions ya L Iya. ya. Tapi ya gitulah. Selama berjalannya Lions MMA mau dibikin seakan-akan mau dibikin komersial tapi nggak pernah bisa. Nggak tahu mungkin jiwa gue kali ya. Nggak tahu jiwa gue mungkin panggilan gue di hidup kali. Gue nggak ngerti juga. Karena sebegitu susahnya kita bikin komersial, gue ngambil pertama kali Lions MMA berdiri itu 2015. Gue ngambil fight pertama gue. Jadi dulu kita punya komunitas MMA, Ya. bukan seperti sekarang yang di bawah naungan satu TV swasta. Apa gitu. Iya, bukan. Dulu kita punya komunitas. Jadi komunitas kita itu, let's say ini semua komunitas A, B, C, D, E, F, G ini seakan-akan memainkan role sebagai promotor juga. Jadi, jangan bikin event bulan Februari dong. Si itu mau Lo bikin. bisa ngobrol. Ganti-gantian kita. Ya. Terus kadang-kadang saking komunitasnya ini agak-agak gila juga, promotor itu juga kadang-kadang fighter juga. Oh sekalian. Yes. Kebetulan di event kita 2015 itu kita bikin pertama kali di Markas. Dulu namanya Markas bukan Holy Wing. Namanya gitu. Markas dulu. Dia di atasnya Holy Wing, itu kan di bawah tuh Holy Wing. Itu Iya, dulu iya. restoran. Atas itu namanya Embryo. Dia klub juga. Oke. Embryo. Kita bikinlah eksisi pertama di situ. Lo hafal banget kalau klub ya. Ya, mau nggak mau dulu kan bikin duit dari situ. Oh, Kalau iya. MMA kita nggak punya duit kan. Betul. Kita nggak punya duit, terus kita bikinlah di situ. Kebetulan Presiden ISKA sekarang Mustadi Aneta itu fight di event kita. Oh, I see. Anthony Engelen juga fight di event Anthony kita. England di Bali kan? Anthony Engelen sekarang di Jakarta, kepala pelatihnya di HSS Oh, House yang of sama Champion. Paris kan? Yes. Lawannya Paris juga terakhir itu kan? Iya. Oh dia udah lama juga di. Udah lama. Oke. Nah, kita bikin event di situ, terus berjalan. Lions MMA seperti mungkin omongan itu adalah jalan hidup kali apa yang kita omongin itu yang terjadi di hidup kita. Lions MMA terus berjalan untuk membantu orang-orang untuk mencintai bela diri. Agak susah untuk dibikin komersial. Terus akhirnya 2019 saya fight MMA lagi karena kita ngeliat loophole di acara TV itu. Waktu itu nggak ada peran antagonis. Iya. Semuanya perannya Oh gitu ceritanya. Iya, Yang semua. di itu kan? Yang sebelum lu ke iya, HW kan? sebelum ke HW. Itu semuanya protagonis, semua orang-orang yang disukai karena dibentuk seakan-akan Good boy, good boy, good cop. good cop. Which is bagus, which is gak masalah. Tapi Iya. loophole-nya itu kita lihat secara bisnis Jadi itu kayak tenis ya. Iya. Maksudnya terlalu baik semua terlalu nih. lempeng, gak ada drama. Sedangkan kita orang Indonesia suka banget telenovela. Iya benar. Suka banget drama. Suka orang Indonesia banget. suka banget telenovela. Banget. Orang Batak suka banget apa? Film India. Kalau di Batak Toba namanya suka banget Parbada. Iya. Yang suka bikin kesel orang. Nah, itu yang kita lihat sisi bisnisnya waktu itu karena Nggak ada sosok itu. iya, karena kan kita dari gym kita selalu bentuknya tuh ngebentuknya komunitas, kebiasaan dunia lama, nggak peduli orang baru. Yang penting komunitas kita bisa main ke situ. Iya. Gitu loh. Kita lihat loophole-nya, akhirnya loophole-nya itu plan bisnis kita berjalan dengan lancar setelah 3 tahun kita fight di di liga itu, nggak mau sebut nama. Tadi One doang, ada One FC juga. Iya. Nggak baik-baik ya. Iya. Akhirnya booming lah. Kita kan udah set piramidnya, peaknya itu ada di 2019 ini. Oke. Piramidnya dari segala brand yang ngebantu kita support, dari semua pembentukan personal branding kita di Instagram, ya. Berhasilnya peak itu udah di 2019. Akhirnya goal, bam, kita goal, semuanya goal. Target bisnis kita dari pihak sponsorship apa segala macam, investasi kita meluap. Sebenarnya gue pengen bangun Lions MMA itu di Pluit sebenarnya, inilah kisah aslinya. Cuman pada saat itu ada problem keluarga yang harus diselesaikan di keluarga istri gue. Udahlah, gue nggak mau ada masalah. Kita memilih untuk pindah ke Bali. Karena dulu juga akhirnya persiapan di Bali. Iya. Dan lo akhirnya cocok. Dan gue ngelihat untuk ngebentuk komunitas ini lebih enak di Bali. Karena? Lebih open minded. Oke. Maksudnya bela diri ini hanya gerbangnya. Hmm. Hanya gerbangnya. Sedangkan di Jakarta itu kita lihat waktu itu ya, bahkan gerbangnya pun nggak ada untuk di gym itu hampir sama kayak
Waktu itu. Zaman itu Waktu ya. itu. Beda gym itu udah beda tongkrongan. Oh, oke. Iya, jadi Sementara kalau di sini di sini nggak terlalu masalah. Waktu itu juga saya lihatnya. Waktu itu juga nggak nggak sekarang. tahu sekarang. Ya. Itu di seberang apa ya? Gitu juga. Ya akhirnya berdiri Alliance MMA ini dengan semua keringat dan darah yang saya tuangkan selama 20 tahun lah sekarang udah berjuang. Dan inilah dia. Udah Inilah 4 dia tahun ya. Alliance MMA ya udah 4 tahun sekarang. Itu, men. Aduh. Dan ini menjadi salah satu tempat patokan juga kan orang kalau Iya. untuk latihan, Iya. persiapan. Karena kalau di search di Google kita masih 5 star. Aja. Komunitasnya 5 star karena komunitasnya. Oh, Jadi semua orang bukan Airbnb kan? Bukan. Jadi kita selalu di sini nggak tahu kenapa gue masih kebawa culture-nya bela dirinya Jakarta. Iya, iya, iya. Old school-nya zaman-zaman dulu kita ini. Gue pengen semua orang tuh kenal satu sama lain. Gue pengen semua orang itu merasa ini Jangan rumah. cuek ya. Iya, walaupun si juara nasional lagi latihan, si juara nasional akan nge-greet orang-orang baru sini. Woi, apa kabar lu? Woi, latihan ayo dong jam segini nanti gue yang ngajar kelasnya. Gue pengen suasana itu tuh ada terus. Karena menurut gue gak semua orang mau fight. Tapi semua orang mau latihan. Nggak semua orang mau fight, tapi semua orang mau latihan. Semua orang mau punya agama, tapi nggak semua orang mau jadi pemimpin agama. Oh, ini mulai dalam nih obrolannya. Menurut gue seperti itu, karena panggilan kan, nggak semua orang dipanggil untuk fight. Iya, iya. Tapi semua orang itu berhak untuk mengenal fun-nya olahraga ini gitu menurut gue. Jangan ada eksklusivitas ya. Iya, buat Harus apa? inklusif ya. Iya, semua orang itu punya hak dan punya pilihan sebagai manusia untuk mengetahui banyak hal di dunia ini. Salah satunya bela diri. Menurut gue gitu. Nah, gua mensamerikan dulu tadi pilihan hidup lu dengan pergi dari rumah akhirnya juga sampai di mana lu bisa punya ini dan orang tua lu udah bisa Yes. lihat. Adakah satu penyesalan atau lu malah bangga dengan pilihan hidup lu sampai lu dengan pencapaian pribadi lu, dengan lu berkeluarga, dengan lu sekarang punya unit usaha ini? Is that your calling atau lu pikir kalau gue boleh dulu pilih kayak gue malah enggak deh, atau menurut lo gimana? Udah firm? Enggak, justru itu menurut gue panggilan gue. Jadi semua tangisan gue di waktu rugi duit, waktu rugi waktu, bahkan waktu gue di rumah sakit geger otak gue mikirin adalah akhir hidup gue. Gue tidak pernah menyesali satu pun pilihan yang gue pilih di dunia bela diri ini. Nggak pernah. Walaupun gue pernah mengalami kekalahan gue yang paling parah 2021, terus gue dihina satu Indonesia Yang sama Windri 45. yang setelah lawan Ahong itu. Ya? Iya, gue tidak pernah menyesali kok. Itu pun kebodohan gue soalnya. Apanya nih? Waktu itu gue, Kan lu rame karena bahkan sekarang lu udah mulai di stitch sama JK kan? iya, Yang itu kan ada Karena- istilahnya kan yang ledek gitu kan? gue ada di satu momen di mana gue lupa kalau ini adalah bidang yang gue cintai. Keren. Gue lupa. Waktu itu gue berpikir saatnya gue nyari duit. Padahal gue salah. Harusnya gue inget. Gue itu generasi yang berkorban, Merinding bukan gua. generasi yang merasakan keindahannya. Lu perintis. Iya, kita ini diciptain buat emang mati-matian sampai lu mati gitu. Lu nggak bisa ngeluh akan keadaan itu. Waktu itu kita punya dealing harga sekian dan itu dipatahkan gitu. Itu yang matahin semangat di hati gua. Karena gua udah merasa, man, live 3,5 juta live waktu itu. Live. Sampai sekarang standing 16 juta. Coba lihat UFC yang 16 juta tuh mana? Ya. Coba lihat One FC yang 16 juta tuh mana? Kita ngomong atlet ya, bukan influencer. Sorry, gue nggak menghina influencer. Siapa Atau itu gue influencer? tidak menghina promotor yang influencer. Gue nggak menghina itu. Tapi kita nih atlet, beneran. Iya. Tapi siapa? Dengan cerita lo yang tadi ya udah jelas lo atlet, tapi kemudian lo bisa nge-branding kan? Iya, saatnya gue waktu itu gue setelah 3,5 juta itu gue kayak dari gue jogging bro. Jogging dibilang, lu gila jogging, jogging diketawain. Sampai gue jogging semua orang berhenti di toko manapun di Pluit. Gue berhenti dikasih makanan, gue berhenti disuruh duduk. Itu air mata gue kan kayaknya udah saatnya gue menjual diri gue sendiri. Gue gak perlu lagi ngemis-ngemis orang buat ini loh gue Theo loh. 2 bulan lagi gue mau tanding, kalian mau gak support gue? That proposal man, semua orang sekarang tahu. Semua orang sekarang tahu gitu. Dan berarti itu semua kisah yang akhirnya lo tahu bahwa ada untung ada rugi, ada Iya. juga lo akhirnya bener-bener
dengan mencintai itu, tapi ada juga momen yang lu sesali bahwa Iya. lo sempat lupa. Sempat lupa kalau gue ini perintis gitu. Gue tuh bodoh berpikir Siapa seperti yang itu. mengingatkan lu itu? Menurut lu Kekalahan itu, dari kekalahan itu? kekalahan itu. Adakah hal-hal lain yang lu tahu lu mengingatkan lu? Apa lu saat Gak lu ada kekalahan itu. Karena istri bilang apa saat itu? istri gue bilang ya, istri gue atlet sih, jadi kalah menang tuh Ya I mean gimana ya? melihat di match itulah gitu loh. Karena- Dia punya conclusion juga nggak? Karena summary dari investasi yang kita punya itu pas kekalahan itu terjadi. Ini kita punya karena kekalahan itu. Oh akhirnya lo jadi malah ada momentum itu juga. Iya. Wah berarti ada every Momen di mana salah satu sponsor gue bilang kekalahan dan kemenangan itu hal yang terjadi. Let's say kita gambling deh. Kan fight seperti gambling. Kita nggak pernah tahu menang apa kalah. Cuma kan menang kalah itu kan bagian dari permainan. Kenapa lu harus sedih? Dia bilang saya akan bantu Pateo ya mewujudkan mimpi Pateo karena salah satu sponsor gue itu dia suka sama ide gue. Jadi ada salah satu sponsor yang dia dengar mimpi gue bukan fight gue. Dia nggak peduli gue mau fight menang kalah. Kita wujudin aja biar orang tahu mimpi Theo tuh di mana, Pateo tuh di mana katanya. berarti apa yang lo lakukan ini selain lo sendiri ada orang lain yang udah mendapat mimpinya dan dia bantu lo untuk mewujudkan mimpi lo. Iya. Ya udah kalau lo lihat apa yang gua ceritain di dokumenter JMTV 1 juta subscribers kan gue pernah bilang kenapa ini bisa ada JMTV karena ada orang yang membantu gua untuk menemukan mimpi gua. Kisah kita kurang lebih sama Pak. Dan akhirnya gue juga punya beban untuk membantu mewujudkan mimpi orang saat gue juga nanti mendapatkan apa yang menjadi mimpi itu gue. banget lagi yang gue pengen. Apakah lagi. itu juga nggak yang lo juga ada dalam pikiran lo? Karena kita tahu bahwa kita bentukan dari orang lain yang juga membantu untuk menemukan mimpi kita gitu. Banget sih, terutama di combat sport ini ya. Banyak orang yang keluar masuk dari gym ini, atlet-atlet apa sekarang juga mereka punya nama lah. Cuman gue nggak ngelihat mereka punya mimpi itu. Seleksi alam di bela diri ini pakai tangan seleksi alamnya. Maksudnya gimana tuh? Pasti kena tempel yang punya. Oh iya. Kalau prinsipnya nggak sama, pasti kena pak, pasti. Dan itu di seluruh dunia. Stop. Banyak orang di sini bilang, oh jangan ke Theo, Theo tuh kejam gini. Oh, ada gini. gitu. Wah banyak lah dramanya, aduh kayak anak kecil di sini. Tapi yang bertahan di sini tuh emang bener-bener orang yang punya mimpi. Dan semua yang punya mimpi di sini tahu, nggak akan ada hukuman kalau mereka tetap lari di jalan mimpi mereka. Jalan tuh nggak pernah lurus. Memang ada 1001 cara melalui Roma. Cuman tujuannya Roma, Iya. bukan tujuannya Rusia. Iya. Kalau udah tujuannya lain, udah beda dong. Kita kan Betul. mau ngomongin Roma nih. Semua yang ada di sini, kita semua mau ke Roma. Let's say, Iya. nggak tanpa Analogi. mendiskreditkan, tanpa agama, tanpa apa. Iya. Analoginya. Analoginya. Baik pemirsa, inilah dia waktunya.